Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan tentang perjanjian bernama dan tidak bernama. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Aisyah Salawatu, NIM 367 sebagai moderator. Saya Sakila Latifah dengan NIM 355. Saya Yesi Wayo Syafita dengan NIM 327. Saya Zainal Wahyu Laksana dengan NIM 324. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai usaha yang akan dijalankan. Macam-macam perjanjian sendiri, ada perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang dimaksud timbal balik antara kedua belah pihak. Kemudian ada perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian di mana satu pihak mendapatkan keuntungan tanpa memberikan manfaat dalam dirinya. Kemudian ada perjanjian atas beban, yaitu perjanjian di mana prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain. Dan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum. Kemudian ada perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri. Maksudnya adalah perjanjian tersebut telah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Kemudian ada perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata tetapi terdapat di dalam masyarakat. Yang terakhir ada perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yesi. Syarat sahnya perjanjian yaitu menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu sepakat untuk mengikatkan diri. Sepakat maksudnya perjanjian ini harus sepakat antara kedua belah pihak dan harus setuju mengenai perjanjian tersebut dan tidak mempunyai pengaruh pada pihak ketiga. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Maksudnya kecakapan di sini adalah membuat perjanjian dalam mengadakan suatu hubungan kontrak kerja atau yang berdasarkan perjanjian hukum. Yang ketiga, suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya. Yang terakhir yaitu sebab yang halal. Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut pasal 1337 KUH Perdata, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh undang-undang bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zena. Ya, baik, pembatalan dan pelaksanaan surat perjanjian. Pembatalan dan pelaksanaan surat perjanjian biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak. Ada faktor yang mengaruhi pembatalan dan pelaksanaan suatu perjanjian antara lain. 1. Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki. Kedua, pihak kedua mengalami kebangkrutan atau tidak lagi memiliki secara finansial. Yang ketiga, terlibat suatu hukum atau orang tersebut mempunyai masalah pada pengadilan. Dan yang terakhir, tidak lagi memiliki wewenang dalam melaksanakan perjanjian. Baik, selanjutnya Syakila Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh perjanjian tidak bernama ataupun perjanjian bernama. Contoh dari perjanjian tidak bernamanya itu antara lain perjanjian sewa beli, fidusia, franchise, leasing, kognisasi, dan masih banyak lagi perjanjian tidak bernama dikenal dalam praktek perekonomian dan bisnis di Indonesia. Sedangkan contoh dari perjanjian bernama ini yaitu perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUH Perdata buku 3 bab 5 dan dalam KUHD. Contohnya yaitu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan lain-lain. Sudah saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.